Selamat datang di arah baru, sebuah ruang kecil untuk berpikir, untuk merasa, dan untuk memahami hidup dengan cara yang lebih dalam. Seringkali kita terburu-buru menjalani hari, mengejar banyak hal, tanpa sempat bertanya, apakah ini yang benar-benar aku butuhkan? Disinilah kita berhenti sejenak, bukan untuk lari dari kenyataan, tapi untuk menatapnya dengan mata yang lebih jernih. Stoikisme mengajarkan satu hal yang sederhana tapi kuat. Yang penting bukan apa yang terjadi di luar, tapi bagaimana kita memaknainya di dalam. Dan makna hanya bisa tumbuh jika kita berani jujur pada diri sendiri. Di setiap episode, kita akan berjalan perlahan, menyusun arah baru bukan karena hidup kita salah, tapi karena kita ingin hidup dengan lebih sadar. Tenang saja, tidak ada yang perlu dikejar. Cukup duduk, dengarkan, dan izinkan dirimu pulang ke dalam. Usia hanyalah angka, itu sering kita dengar. Tapi bagaimana jika bukan cuma angka, melainkan cara kita memperlakukan waktu, tubuh, dan hati kita sendiri? Hari ini, kita akan membahas bagaimana tetap muda, bukan dengan menolak usia, tapi dengan menerima hidup secara utuh. Karena menjadi lebih muda, bukan tentang kembali ke masa lalu, tapi tentang menemukan kembali semangat yang pernah kita miliki. Mari kita mulai perlahan. Kadang kita merasa menua, bukan karena tubuh kita melemah, tapi karena pikiran kita mulai mengeras. Kita mulai menganggap bahwa semua yang kita tahu adalah yang paling benar. Kita mulai enggan mendengar pendapat orang lain. Kita menolak perubahan, menolak cara baru, menolak kemungkinan bahwa kita pun bisa keliru. Padahal, kelenturan pikiran itulah yang membuat seseorang terasa hidup. Orang yang pikirannya lentur tidak akan mudah patah oleh keadaan. Gemisnya keras kepala, tapi juga tidak kehilangan arah. Jadi dia bisa berkata, aku belum tahu tanpa merasa rendah. Ia bisa berubah tanpa kehilangan jati dirinya. Dalam ajaran Stoikisme ini disebut discipline of perception. Melatih cara kita melihat dunia dengan jernih, terbuka, dan tidak reaktif. Karena seringkali, penderitaan kita bukan datang dari dunia itu sendiri, tapi dari cara kita menilainya. Seorang stoik tahu bahwa apa yang dia pikirkan hari ini bisa berubah esok hari. Dan itu bukan kelemahan, tapi pertanda bahwa ia terus bertumbuh. Pikiran yang fleksibel memberi kita ruang untuk belajar, untuk tumbuh, dan untuk menemukan kembali semangat hidup yang pernah hilang. Dan disitulah jiwa muda itu muncul, bukan dari kulit yang kencang, tapi dari pikiran yang tidak mengunci diri. Saat kecil kita sering ditanya, kalau besar nanti mau jadi apa? Tapi setelah kita dewasa, seolah pertanyaannya berhenti di situ. Tak banyak yang bertanya lagi, sekarang kamu sedang belajar apa? Atau kamu sedang tumbuh ke arah cemana? Padahal tubuh kita mungkin sudah dewasa, tapi jiwa kita belum tentu selesai berkembang. Banyak orang berhenti bertumbuh bukan karena tidak mampu, tapi karena merasa sudah cukup umur, sudah cukup tahu, sudah cukup aman. Dan dari situlah diam-diam kita mulai menua lebih cepat. Kita menolak hal baru. Kita takut terlihat bodoh saat mencoba. Kita malu untuk memulai dari nol, karena merasa tidak semudah dulu. Tapi justru keberanian untuk tetap belajar, tetap salah, dan tetap penasaran. Itulah yang membuat semangat hidup kita tetap menyala. Stoikisme mengajarkan bahwa tidak ada hari yang sia-sia. Selama kita gunakan hari itu untuk memperbaiki diri, meskipun hanya sedikit. Marcus Aurelius pernah menulis dalam catatannya, jika kamu bangun pagi ini, kamu sudah diberi kesempatan untuk menjadi lebih baik dari kemarin. Dan itu berlaku untuk siapa saja. Tak peduli kamu berusia 20, 30, atau 50 tahun. Selama masih ada napas, kita masih bisa belajar sesuatu. Bukan demi jadi sempurna, tapi demi jadi lebih sadar. Karena pertumbuhan bukan soal pencapaian. Bukan soal punya apa, tapi soal menjadi seseorang yang lebih selaras dengan nilai-nilai yang kamu anggap penting. Jadi jika hari ini kamu sedang merasa tertinggal, sedang mulai dari awal, atau sedang belajar sesuatu yang terasa sulit,
Itu bukan tanda kamu lemah. Itu tanda kamu hidup. Itu tanda bahwa jiwamu belum menyerah. Dan orang yang terus bertumbuh meskipun pelan, jauh lebih muda dari mereka yang hanya diam di zona nyaman. Ada satu hal yang sering hilang diam-diam, seiring bertambahnya usia, rasa kagum. Dulu, waktu kecil, kita mudah terpukau. Melihat hujan turun pun rasanya seperti keajaiban. Melihat pelangi bisa membuat kita terdiam lama. Segalanya terasa baru. Segalanya terasa mungkin, tapi entah sejak kapan kita mulai berhenti kagum. Mungkin karena terlalu sibuk, mungkin karena dunia terasa makin berat, atau mungkin karena kita mulai mengira bahwa segala sesuatu harus dijelaskan, dikuasai, dimengerti, bukan dikagumi. Padahal, kehilangan rasa kagum itu sama seperti kehilangan cahaya dalam diri. Orang yang sudah tak bisa kagum, biasanya juga sudah tak mudah bersyukur. Ia melihat dunia hanya sebagai daftar tugas, beban, dan tuntutan. Hidup jadi datar. Semua terasa biasa saja. Bukan karena hidupnya buruk, tapi karena ia tak lagi punya mata untuk melihat keindahan kecil. Stoikisme tidak melarang kita untuk kagum. Justru ia mengajak kita untuk memperhatikan hal-hal yang kita anggap remeh. Angin pagi, senyum orang asing, waktu tenang sebelum tidur. Hal-hal sederhana yang kalau dipandang dengan kesadaran bisa menyentuh hati lebih dalam dari apapun. Marcus Aurelius pernah menulis, "Sungguh luar biasa jika kita bisa melihat hal-hal biasa dengan rasa takjub seperti pertama kali." Jadi mungkin menjadi muda bukan tentang energi berlebih atau semangat membara, tapi tentang masih bisa berkata, "Wah," pada hidup. Meski sudah berkali-kali melihatnya, masih bisa kagum, masih bisa tersenyum sendiri, masih bisa merasa bahwa dunia ini, meski tak sempurna, tetap layak untuk disyukuri. Dan selama rasa itu masih ada, jiwa kita belum tua. Memulai sesuatu dari nol di usia dewasa sering terasa berat, bukan karena kita tak mampu, tapi karena ada gengsi yang diam-diam tumbuh dalam diri. Seiring bertambahnya usia, kita sering dikurung oleh harapan dari lingkungan, dari orang-orang, dan sekitar, bahkan dari diri sendiri, bahwa kita sudah harus bisa, sudah harus tahu, sudah harus terlihat mapan, stabil, dan jadi orang. Dan ketika hidup membawa kita ke titik awal yang baru, saat kita belum punya banyak pengalaman, belum punya keahlian, belum paham apa-apa, terkadang muncul rasa malu, rasa tidak pantas, rasa tertinggal. Padahal menjadi pemula bukanlah sebuah kelemahan. Justru di sanalah letak keberaniannya. Keberanian untuk mengakui bahwa ada banyak hal di dunia ini yang belum kita kuasai. Dan itu tidak membuat kita rendah, itu membuat kita terbuka. Banyak orang terjebak di zona nyaman hanya karena mereka takut terlihat canggung, takut terlihat tidak tahu, takut belajar dari orang yang lebih muda, atau dari orang yang dianggap tidak selevel. Padahal kematangan sejati bukan tentang sudah tahu segalanya, tapi tentang bersedia tahu lebih banyak lagi. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus rendah hati di hadapan kehidupan, karena hidup ini tidak pernah benar-benar bisa dikuasai. Setiap hari adalah ladang baru untuk belajar, meski usiamu sudah lewat angka 30, 40, atau bahkan 50. Menjadi pemula lagi dalam banyak hal adalah bentuk penghormatan terhadap hidup itu sendiri. Karena itu artinya kita tidak berhenti tumbuh. Kita masih punya keinginan untuk mencoba, untuk menyerap, untuk menyusun ulang pemahaman. Yang dulu mungkin terasa mutlak, tapi kini kita tahu semuanya bisa berubah, dan itu wajar. Manusia berubah, kehidupan berubah. Apa yang dulu kita kuasai bisa jadi hari ini tak lagi relevan. Dan satu-satunya cara untuk tetap hidup bukan dengan mempertahankan yang lama mati-matian, melainkan dengan membuka diri terhadap yang baru. Tidak perlu terburu-buru menjadi ahli, tidak perlu merasa harus hebat di hari pertama. Yang penting adalah mau memulai dengan rendah hati, dengan rasa ingin tahu yang tulus, dan dengan kesabaran untuk bertumbuh perlahan.
Karena orang yang masih berani menjadi pemula adalah orang yang belum dikalahkan oleh waktu. Ia belum letih oleh hidup. Ia belum mati rasa terhadap proses. Dan selama semangat itu masih ada, jiwa kita tetap muda. Bukan muda karena bisa segalanya, tapi karena masih mau belajar apapun, dari siapapun, tanpa gengsi, tanpa pura-pura. Ada suatu pola yang sering kita ikuti dalam hidup. Kita mulai merawat tubuh hanya ketika kita merasa sudah mulai kehilangan kekuatannya. Kita mulai berolahraga, menjaga pola makan, menghindari makanan tertentu, hanya ketika tubuh sudah memberi tanda-tanda kelelahan atau rasa sakit. Ketika kita mulai merasa tua, barulah kita berusaha untuk menghindari ketuaan itu. Namun, jika kita hanya merawat tubuh karena takut akan penuaan, kita akan selalu merasa tertekan. Kita akan selalu terjebak dalam perasaan bahwa tubuh kita adalah musuh yang harus kita lawan sekuat tenaga. Kita memandang tubuh seperti sebuah barang yang bisa rusak, yang harus dijaga supaya tetap terlihat muda. Padahal tubuh kita adalah bagian dari hidup yang tidak terpisahkan, bukan musuh yang harus kita taklukkan, melainkan alat yang memungkinkan kita mengalami dan menikmati kehidupan. Stoikisme mengajarkan kita untuk menjaga tubuh, bukan karena takut akan penuaan, tetapi karena kita menghargai hidup itu sendiri. Seneca, seorang Stoik, menulis bahwa hidup yang baik adalah hidup yang digunakan untuk memupuk kebajikan, dan tubuh adalah alat yang mendukung perjalanan itu. Tubuh kita adalah tempat di mana kita merasakan semua pengalaman, di mana kita merasakan kebahagiaan, kesedihan, dan setiap momen berharga lainnya. Jika kita tidak merawat tubuh, kita tidak bisa menikmati hidup dengan sepenuh hati. Merawat tubuh bukan hanya tentang menghindari penyakit atau penampilan luar. Ini tentang memberikan tubuh kita energi yang ia butuhkan untuk menjalani kehidupan dengan maksimal. Ini tentang menjaga kesehatan, bukan karena kita takut mati, tetapi karena kita ingin hidup sepenuhnya, tanpa hambatan, tanpa rasa sakit yang tidak perlu, tanpa kekurangan energi yang menghalangi kita untuk mengejar impian atau menikmati waktu bersama orang yang kita cintai. Kita merawat tubuh agar bisa berlari lebih jauh, bukan untuk menghindari penuaan. Kita merawat tubuh agar bisa merasakan kehidupan ini lebih intens, lebih nyata, lebih penuh, tanpa dibatasi oleh kelelahan atau ketidaknyamanan fisik yang bisa kita hindari. Merawat tubuh juga berarti menghargai apa yang kita miliki. Hidup bukan hanya soal berapa banyak tahun yang kita punya, tapi bagaimana kita menjalani tahun-tahun itu. Jika tubuh kita tidak diberi perhatian yang layak, kita akan lebih cepat merasa lelah, lesu, dan mudah menyerah. Namun jika kita merawatnya dengan bijak, memberinya waktu untuk beristirahat, memberinya makanan yang bergizi, memberinya ruang untuk bergerak dan bernapas, kita memberikan kesempatan pada diri kita untuk hidup dengan penuh energi, semangat, dan vitalitas. Bukan karena takut akan usia yang semakin bertambah, tapi karena kita ingin merasakan hidup ini dengan semua potensi yang kita miliki. Dan orang yang menjaga tubuhnya dengan cinta dan perhatian adalah orang yang masih bersemangat, yang masih penuh dengan vitalitas. Karena tubuh yang sehat memungkinkan jiwa kita untuk tetap muda. Dan saat jiwa kita muda, kita bisa terus berkembang, terus menikmati, dan terus merasakan keindahan hidup dari dalam diri kita sendiri. Salah satu hal yang seringkali menghalangi kita untuk merasakan kedamaian dalam hidup adalah bayang-bayang masa lalu. Kenangan-kenangan lama, kesalahan yang pernah kita buat, hubungan yang rusak, peluang yang terlewat. Semua itu membayangi langkah kita, mengingatkan kita akan waktu yang tak bisa kita kembali, dan seringkali itu membuat kita terjebak. Kita sering terjebak dalam perasaan bersalah, penyesalan, atau bahkan kemarahan terhadap diri sendiri. Seolah-olah kita harus terus-menerus mengingat dan menanggung beban itu sebagai tanda bahwa kita bertanggung jawab atas segala yang telah terjadi. Padahal masa lalu adalah masa yang sudah lewat.
Ia tak bisa diubah, tak bisa diperbaiki, dan tak bisa dimundurkan. Memaafkan bukan berarti kita mengabaikan kesalahan. Memaafkan bukan berarti kita membiarkan orang atau diri kita sendiri lepas begitu saja dari tanggung jawab. Memaafkan berarti memberi kebebasan pada diri kita untuk melanjutkan hidup tanpa terikat oleh penyesalan yang tak berguna. Dalam ajaran Stoikisme, ada konsep tentang penerimaan. Tidak ada yang lebih kuat daripada menerima kenyataan dengan lapang. Dadais bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan hukum alam, bahwa kita tidak bisa mengubah masa lalu, namun kita bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Marcus Aurelius menulis, "Jangan biarkan apa yang sudah lewat merusak apa yang akan datang." Memaafkan diri sendiri adalah salah satu langkah terbesar yang bisa kita ambil dalam perjalanan hidup. Saat kita melepaskan rasa bersalah dan penyesalan, kita memberi ruang untuk pertumbuhan, memberi ruang untuk kedamaian. Hanya dengan memaafkan, kita bisa benar-benar melangkah maju, membuka hati untuk pengalaman baru, dan membiarkan diri kita merasakan kebebasan yang sejati. Kita tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tapi kita bisa mengubah bagaimana kita melihatnya. Memaafkan masa lalu bukan berarti melupakan, tetapi memilih untuk tidak dibelenggu olehnya. Ini adalah proses pembebasan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain yang mungkin terlibat dalam cerita lama kita. Dan saat kita memaafkan, kita memberi diri kita kesempatan untuk menjadi lebih ringan, lebih bebas, dan lebih siap untuk masa depan yang lebih cerah. Karena hidup yang penuh dengan penyesalan, kesalahan yang tak bisa dilupakan, hanya akan membuat kita terjebak di tempat yang sama, tak pernah bergerak maju. Memaafkan bukan tentang melupakan, tapi tentang memberi kesempatan pada diri kita untuk merasakan hidup dengan hati yang lebih ringan. Memaafkan adalah hadiah yang kita berikan pada diri kita sendiri, agar kita bisa hidup lebih penuh, lebih utuh dan lebih damai. Waktu adalah sesuatu yang sering kali kita anggap remeh. Bukan karena kita tidak tahu betapa berharganya, tapi karena kita merasa seolah-olah waktu itu tak terbatas. Kita hidup dalam keyakinan bahwa kita masih memiliki banyak waktu. Besok, lusa, tahun depan, selalu ada hari lain untuk melakukan apa yang kita tunda. Selalu ada waktu yang bisa kita isi dengan hal-hal yang lebih baik, lebih penting, lebih bermakna. Besok. Namun, kenyataannya adalah kita tidak tahu seberapa banyak waktu yang kita miliki. Tidak ada yang bisa menjamin kita masih memiliki waktu yang sama dengan yang kita anggap biasa sekarang. Seringkali kita baru menyadari betapa berharganya waktu setelah ia berlalu, setelah kita merasa kehilangan momen berharga, setelah kita menyesali waktu yang kita sia-siakan, kesempatan yang kita lewatkan, hubungan yang tidak kita jaga dengan baik. Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup sepenuhnya di saat ini, untuk tidak terjebak dalam penyesalan masa lalu atau kecemasan tentang masa depan. Seneca berkata, "Bukan panjangnya waktu yang membuat hidup berharga, tetapi cara kita menggunakannya." Kita tidak bisa mengontrol berapa lama kita hidup, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita menggunakan setiap detik yang ada. Mengenali nilai dari waktu yang kita miliki, berarti kita menyadari bahwa setiap momen adalah kesempatan. Kesempatan untuk tumbuh, untuk mencintai, untuk berbagi, untuk mengalami hidup secara utuh. Jika kita bisa menghargai waktu, kita akan lebih bijak dalam membuat keputusan. Kita akan lebih menghargai setiap interaksi, setiap detik yang kita habiskan bersama orang yang kita cintai, dan setiap kesempatan untuk berbuat baik. Hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu. Hidup adalah tentang to me what days yang kita miliki menjadi berarti. Tidak ada waktu yang sia-sia jika kita menjalani setiap momen dengan penuh kesadaran dan rasa syukur. Tapi kadang kita harus berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan mengingatkan diri kita sendiri bahwa waktu bukanlah sesuatu yang bisa kita tunda atau sia-siakan. Kita hidup hanya sekarang, hanya hari ini, dan waktu itu berjalan terus tanpa menunggu kita siap.
Jadi, mulai hari ini, mari kita coba lebih hadir dalam setiap momen, lebih menghargai setiap detik yang kita miliki, karena waktu adalah satu-satunya hal yang tidak bisa kita beli kembali. Setiap hari yang berlalu adalah kesempatan yang hilang, dan setiap kesempatan yang kita ambil adalah langkah menuju kehidupan yang lebih penuh dan bermakna. Ketidakpastian adalah salah satu hal yang paling menakutkan dalam hidup kita. Kita sering merasa perlu memiliki segala jawaban. Kita ingin tahu apa yang akan terjadi di masa depan, bagaimana segala sesuatunya akan berkembang, apa yang harus kita pilih, kemana kita akan menuju. Kita menginginkan rasa aman, keyakinan bahwa setiap langkah yang kita ambil sudah terjamin. Namun, kenyataannya tidak ada satupun yang benar-benar pasti. Kehidupan ini penuh dengan ketidakpastian. Setiap keputusan yang kita buat mengandung kemungkinan yang tidak kita ketahui sebelumnya. Setiap jalan yang kita pilih memiliki arah yang tak bisa kita lihat dengan jelas. Dan itulah yang sering membuat kita takut. Ketakutan terhadap apa yang belum kita ketahui. Ketakutan terhadap hal-hal yang berada di luar kendali kita. Tapi stoikisme mengajarkan kita bahwa ketidakpastian bukanlah musuh yang harus kita hindari. Sebaliknya, ketidakpastian adalah bagian dari hidup yang harus kita peluk, kita terima, dan kita hadapi dengan keberanian. Seneca pernah mengatakan, apa yang tidak kita ketahui adalah kekuatan terbesar kita, karena dengan tidak tahu kita bisa belajar lebih banyak. Ketidakpastian memberikan ruang bagi kita untuk berkembang, untuk beradaptasi, untuk menjelajahi kemungkinan-kemungkinan baru. Jika segala sesuatunya sudah pasti, kita akan kehilangan kesempatan untuk belajar, untuk mencoba hal-hal baru, dan untuk menguji batasan-batasan kita. Kita seringkali terjebak dalam kecemasan, merencanakan setiap langkah dengan hati-hati, berharap agar segala sesuatunya berjalan sesuai rencana. Namun semakin kita berusaha mengontrol segalanya, semakin kita merasa tertekan dan terbebani. Padahal, hidup justru lebih indah ketika kita bisa menerima ketidakpastian itu dengan lapang dada. Bukan dengan berdiam diri, tapi dengan keberanian untuk melangkah meski kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika kita bisa menerima ketidakpastian, kita akan lebih mudah untuk hidup dengan ringan. Kita tidak perlu merasa harus mengendalikan segala sesuatu, karena kita tahu bahwa kita bisa menyesuaikan diri dengan apapun yang datang. Hidup akan selalu penuh dengan kejutan, dengan hal-hal yang tak terduga. Namun, ketidakpastian bukanlah alasan jadi untuk mundur, melainkan alasan untuk melangkah maju dengan keyakinan bahwa kita bisa menghadapinya. Setiap langkah yang kita ambil dalam ketidakpastian, setiap keputusan yang kita buat tanpa tahu hasil akhirnya adalah bentuk dari keberanian. Dan keberanian ini akan membawa kita pada pengalaman-pengalaman baru, pada pelajaran yang berharga, dan pada hidup yang lebih penuh, lebih bermakna, lebih hidup. Ketidakpastian bukan musuh kita, tetapi teman yang akan mengajarkan kita untuk lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih hidup di saat sekarang. Jadi jangan takut akan ketidakpastian. Justru hadapilah dengan tangan terbuka dan hati yang lapang. Karena dalam ketidakpastian kita menemukan kebebasan untuk menjadi diri kita yang sejati. Kelemahan, kita semua memilikinya. Terkadang itu adalah hal yang paling sulit untuk dihadapi. Kelemahan kita seringkali tersembunyi dalam bayang-bayang, di balik sikap percaya diri yang kita tampilkan kepada dunia. Kita berusaha menghindar dari pengakuan bahwa kita tidak sempurna, bahwa kita tidak selalu kuat, bahwa kita kadang merasa takut, cemas, atau gagal. Namun, kenyataannya, menghadapi kelemahan adalah langkah pertama untuk menjadi lebih kuat. Tidak ada yang lebih memalukan daripada menutup mata terhadap kelemahan kita sendiri, berharap mereka akan hilang dengan sendirinya, atau bahkan berpura-pura mereka tidak ada. Stoikisme mengajarkan kita bahwa yang paling penting dalam hidup bukanlah menjadi sempurna, tetapi bagaimana kita merespons ketidaksempurnaan kita. Epictetus berkata,
Kebebasan sejati datang bukan dari menghindari kelemahan, tetapi dari menghadapi dan menerima kelemahan itu dengan bijaksana. Kelemahan bukanlah sesuatu yang harus kita hindari atau sembunyikan. Kelemahan adalah bagian dari diri kita yang harus kita hadapi dengan keberanian. Dengan menghadapi kelemahan, kita bukan hanya mengakuinya, tetapi juga memberi diri kita kesempatan untuk tumbuh lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih utuh. Setiap kelemahan yang kita hadapi adalah pelajaran. Setiap ketidaksempurnaan adalah pengingat bahwa kita tidak perlu menjadi sempurna untuk memiliki nilai. Karena nilai sejati kita bukan terletak pada seberapa sempurna kita, tapi seberapa tulus kita dalam menerima dan memperbaiki diri. Menghadapi kelemahan juga berarti memberi diri kita kesempatan untuk berkembang. Jika kita menolak untuk melihat kelemahan kita akan tetap terjebak dalam pola yang sama. Tidak pernah bergerak maju, tidak pernah benar-benar berkembang. Namun jika kita berani untuk melihatnya, untuk mengenali apa yang kita bisa perbaiki, kita memberi diri kita peluang untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Berani menghadapi kelemahan adalah tindakan pemberdayaan. Itu adalah pengakuan bahwa kita manusia dengan segala kekurangan dan ketidaksempurnaan. Dan itu bukanlah sesuatu yang memalukan. Yang memalukan adalah hidup dalam penyangkalan, menghindari kenyataan, dan terus bersembunyi dari diri sendiri. Jika kita bisa menerima kelemahan dengan penuh keberanian, kita akan merasa lebih bebas. Kita tidak lagi terikat oleh rasa takut atau rasa malu terhadap apa yang kita anggap sebagai kekurangan kita. Sebaliknya, kita akan melihat kelemahan sebagai kesempatan. Kesempatan untuk belajar, untuk berkembang, dan untuk menjadi lebih kuat, lebih baik, dan lebih utuh. Karena tidak ada orang yang sempurna. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapinya. Dengan keberanian, dengan kesadaran, dan dengan tekad untuk tumbuh lebih baik setiap hari. Ketika kita berbicara tentang hidup yang lebih muda di usia asli, kita tidak hanya berbicara tentang fisik atau penampilan luar. Kita berbicara tentang bagaimana kita mengisi hidup kita dengan tujuan yang lebih besar, dengan makna yang lebih dalam yang memberi kita alasan untuk bangun setiap pagi. Hidup bukan hanya tentang menghindari penuaan atau mencapai kesuksesan materi, tetapi tentang menemukan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Banyak orang menghabiskan hidup, mereka mengejar hal-hal yang sebenarnya hanya memberikan kebahagiaan sementara, kesuksesan karir, kekayaan, popularitas. Namun pada akhirnya kita sering merasa kosong, karena semua itu tidak pernah benar-benar mengisi kekosongan yang ada di dalam hati kita. Keberhasilan luar, meskipun memuaskan dalam sekejap, tidak pernah bisa memberi kita kedamaian yang kita cari. Tujuan yang lebih besar, yang lebih bermakna, adalah tentang bagaimana kita bisa memberikan dampak yang positif bagi orang lain, untuk dunia sekitar kita, untuk sesuatu yang lebih dari sekadar diri kita sendiri. Ini bisa berupa berkontribusi dalam pekerjaan yang kita cintai, membantu orang lain tumbuh, atau bahkan menyebarkan kebaikan di tempat-tempat yang membutuhkan. Stoikisme mengajarkan kita bahwa tujuan hidup yang sejati adalah hidup yang dipenuhi dengan kebajikan, dengan perbuatan baik, dan dengan memberi manfaat kepada sesama. Seperti yang diungkapkan oleh Marcus Aurelius, tujuan hidup kita adalah untuk menjadi manusia yang baik, yang hidup dengan integritas dan berbuat baik kepada dunia di sekitarnya. Hidup dengan tujuan yang lebih besar memberi kita arah yang jelas. Ketika kita tahu apa yang kita perjuangkan, kita tidak mudah tergoyahkan oleh rintangan, kegagalan, atau tantangan yang datang dalam hidup. Kita tahu bahwa setiap langkah yang kita ambil, setiap pengorbanan yang kita buat, memiliki makna yang lebih dalam daripada hanya untuk kepuasan diri sendiri. Namun, menemukan tujuan itu tidak selalu mudah. Seringkali kita harus melalui masa-masa penuh keraguan, kegagalan, dan pencarian yang panjang. Tapi justru di dalam perjalanan itulah kita menemukan siapa kita sebenarnya.
apa yang benar-benar penting, dan apa yang ingin kita perjuangkan dalam hidup. Hidup dengan tujuan yang lebih besar bukan berarti kita harus mengorbankan kebahagiaan pribadi atau mengabaikan diri kita sendiri. Sebaliknya, itu berarti kita hidup dengan keseimbangan, menghargai diri kita, tetapi juga memberikan ruang untuk memberi, untuk membantu, untuk memberi dampak positif bagi dunia. Ketika kita hidup dengan tujuan yang lebih besar, kita tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk sesuatu yang lebih luas, lebih abadi. Tujuan itulah yang memberi kita energi untuk terus bergerak maju, untuk terus bertumbuh, dan untuk terus menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dan pada akhirnya, ketika kita menatap kembali hidup kita, yang benar-benar kita cari bukanlah kesuksesan atau kepuasan sementara, tetapi makna yang kita tinggalkan kepada orang lain, kepada dunia, dan kepada diri kita sendiri. Karena hidup yang penuh dengan tujuan, yang lebih besar adalah hidup yang tidak akan pernah terasa tua. Kehidupan yang penuh dengan kontribusi, kebajikan, dan keberanian untuk terus memberi adalah kehidupan yang terus muda, terus hidup, dan terus memberi makna. Seiring dengan berjalannya waktu, kita menyadari bahwa hidup ini lebih dari sekadar usia yang terhitung. Hidup adalah tentang bagaimana kita menjalani setiap momen dengan makna, dengan tujuan yang lebih besar, dengan semangat untuk tumbuh dan berkembang. Kita bisa lebih muda, lebih hidup, dan lebih utuh di usia asli kita, jika kita memilih untuk tidak terperangkap oleh batasan yang kita buat sendiri, batasan yang berasal dari ketakutan, penyesalan, atau pandangan sempit tentang apa artinya hidup yang bermakna. Di arah baru, kita ingin terus mengingatkan kita semua bahwa hidup ini adalah perjalanan panjang yang penuh dengan kesempatan untuk merubah, belajar, dan berkembang. Tidak ada yang lebih penting daripada mengambil setiap langkah dengan penuh kesadaran, menerima ketidakpastian, dan berani menghadapi setiap tantangan yang datang. Inilah saatnya untuk meraih hidup yang lebih penuh, lebih bijaksana, dan lebih mudah di setiap langkah yang kita ambil. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa usia hanyalah angka. Apa yang penting adalah bagaimana kita menjalani setiap hari, setiap momen, dengan penuh arti dan penuh kesadaran. Mulailah dari sekarang. Mulailah dengan langkah kecil, dengan keputusan untuk menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih berani, dan lebih hidup. Karena setiap detik yang kita jalani adalah kesempatan. Kesempatan untuk menjadi lebih muda dalam cara kita berpikir, lebih bijak dalam cara kita bertindak, dan lebih hidup dalam cara kita merasakan dunia. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Arah Baru. Jangan lupa untuk selalu mengikuti perjalanan ini. Berikan komentar, bagikan pemikiranmu, dan terus cari arah yang lebih baik dalam setiap bagian hidupmu. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus bersama-sama belajar dan tumbuh menuju kehidupan yang lebih penuh dan bermakna.